Ternyata benar papa lagi nggak di rumah. Yes. Bagus. Gue jadi bebas ngejalanin rencana gue sekarang. Lima belas, 16, 18. Emang segampang yang gue kira. Gue gak boleh ngebanggakan. Ternyata kamu malingnya. Setidaknya denger dulu penjelasan anaknya. Pak, aku minta maaf. Mendingan gue langsung nyari Yasmin sebelum terlambat. Kok sepi ya? Apa Yasmin di kamar Alis? Iya Mbak, kalau misalkan hari ini jadwal Mbak Lisa lagi harus di-cancel semua karena Mbak Lisa kondisinya lagi kurang enak badan. Iya nanti saya akan reschedule, saya akan update kira-kira Mbak Lisa bisanya kapan. Iya, baik Mbak, baik Mbak. Oke, terima kasih banyak Mbak. Ya. Yasmin, urusan kerjaannya lanjutin besok aja. Saya udah capek mau tidur. Oh iya baik Mbak, oh, ya, Mbak istirahat. Siapa lagi sih? Romeo? Sini. Romeo, makasih ya udah jenguk aku. Aku masih lemes banget tau. Kamu di sini aja ya. Aku bete kalau sendiri di sini. Tapi kan ada Yasmin lagi jenguk kamu. Yasmin di sini cuma ngurusin kerjaan doang. Juga udah kelar. Yasmin, kamu lanjutin kerjaannya di rumah kamu aja ya. Baik Mbak. Kamu udah boleh pulang Yasmin. Get out. Aduh, kenapa malah kayak gini sih situasinya? Aku bener-bener gak enak sama Yasmin. Aku harus temuin dia sekarang juga. Romeo, aku tuh lagi nggak nafsu makan tau. Makan apa yang enak ya? Kamu beliin aku makan dong, terus suapin aku. Ya udah aku cariin di aplikasi online dulu ya, makanan untuk kamu. Yeay, kamu pilihin yang paling enak ya? Iya. Yeah.
Sebentar, ada pasien aku nelfon. Halo Pak, iya saya di rumah Pak. Bagaimana kondisi Bapak setelah sesi terapi yang ketiga? Oh, tidur Bapak jadi lebih enak ya? Iya ya. Gimana Pak? Halo? Halo, Pak? Alisa, kayaknya sinyal aku keganggu deh. Aku keluar sebentar ya, mau nyari sinyal. Oh, kamu pesan makanannya sendiri aja ya? Halo Pak, iya? Ya sorry Pak. Udah aja Romeo. Sinyalnya pakai bermasalah segala. Di mana akal sehat kamu? Sampai kamu maling di rumah papa. Maling di rumah kamu sendiri. Asal kamu tahu ya Nathan. Tabungan ini hasil kerja keras papa selama ini. Pagi, siang, malam, banting tulang. Tapi kamu dengan gampangnya, dengan enaknya, dengan akal kamu yang jelek itu, masuk ke lemari papa, kamu ambil. Bukannya papa bilang waktu itu papa kerja untuk keluarga. Emang kalau misalnya aku bilang sama papa aku butuh duit, papa bakal kasih? Butuh duit berapa kamu? Hah? Buat apa kamu duit? Buat hura-hura? Buat mabok? Belum apa-apa aja papa udah nuduh aku yang enggak ya. Bengkel sempet kebakaran. Dan aku minjem duit buat benerin semuanya. Dan kalau aku sekarang nggak balikin utang-utang itu ke mafia itu, aku bakal dibunuh, Pak. Berapa kamu pinjam? 500 juta. 500 juta? Dan kamu pinjam sama mafia? Hah? Iya? Kamu jalanin aja hidup sesuka-suka kamu. Tapi papa ingetin dari awal sekarang ini. Keputusan yang kamu ambil dalam hidup kamu, tanggung sendiri. Kamu selesain sendiri. Jadi papa nggak mau bantuin aku? Emang kamu bilang sama papa kalau kamu minjam duit sama mafia? Enggak kan? Papa pernah kepikiran nggak kenapa aku pinjam 500 juta? Kenapa sampai aku ke mafia? Kenapa aku kepikiran buat ke mafia duluan sebelum ke papa? Aku nggak mau bikin papa kepikiran. Aku nggak mau bikin papa khawatir. Makanya aku sampai nekat pinjam ke mafia duluan. Sebelum ke ayah aku yang tercinta. Kamu tahu kenapa? Karena kamu nggak becus ngurus diri kamu sendiri. Nggak becus ngurus bengkel. Ini akibatnya. Oke. Aku nggak akan pernah minta tolong sama papa lagi. Goodbye. Tante Peri, Kayla? katanya Tante mau main sama Kayla. Tante lupa ya?
Oh iya, maaf ya. Maaf. Soal tadi kan Tante Peri kan ada kerjaan dulu sama Tante Alisa. Kenapa? Mau main apa? Tante masih kerja gak? Udah selesai? Kalau gitu ayo kita main di taman belakang. Udah nggak usah main di taman belakang, main di sini aja. Kalian mau main apa? Mau main masak-masakan kah? Mau main boneka kah? Mau main apa? Sebenarnya Kayla mau main petak umpet Tante. Yang jaga ditutup matanya pakai kain ini. Terus yang jaga nyari yang ngumpet. Yang jaga nyari yang ngumpet, terus habis itu ngitung. Ya Tante sampai 10. Nanti Kayla yang ngumpet. Oh, jadi Tante yang jaga dulu nih. Ya udah, sini. Tante yang ngitung ya. Tante, Kayla matanya Tante Kayla tutup dulu ya. Iya, sini. Biar Tante yang tutup ya. Ayo, sebentar lagi Tante akan ngitung, kamu harus ngumpet ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayla kenapa? Clap lagi. Nah, ayo. Nah, lihat kan? Loh, kayak ada yang beda. Kok Kayla ini gede? Tante salah tangkap. Kamu lagi main petak umpet ya sama Kayla? Kamu salah tangkap. Kita main di taman belakang yuk. Kata Tante, kita mainnya di sini aja. Entahlah Kayla. Tante bingung harus jawab gimana. Ayo. Kita main di situ yuk. Ayo sayang. Jangan Tante, aku takut Tante. Jangan Tante. Masa sih? Coba nih. Tante foto-fotoin ya. Nih. Tante nggak punya fotonya Kayla nih di handphone. Jadi harusnya cantik-cantik kayak gitu. 1. Tuh, lagi. Nih, lihat nih. Kapan ya aku terakhir lihat Kayla sebahagia itu? Kayaknya belum pernah deh. Tapi sekarang Yasmin berhasil bikin Kayla jadi ceria, bisa ketawa lepas kayak gitu. Kayak Yasmin udah berhasil menjadi sosok ibu buat Kayla. Ya, Yasmin memang baik. Tapi akhir-akhir ini Yasmin malah bikin hubungan persaudaraan Romeo dan Rangga jadi gak harmonis. Itu yang bikin aku jadi belum bisa nerima kalau Yasmin dekat sama anak-anakku. Kayla kelihatannya senang banget sama Yasmin. Yasmin juga sayang banget sama anak-anak.
Makanya Kayla nyaman sama Yasmin. Lu lihat sendiri deh. Yasmin itu sayang banget sama Kayla. Dan Yasmin bisa sayang sama Kayla karena Yasmin tertarik sama gua. Terus gimana mungkin gua jadi nggak sayang sama dia? Nih mau lihat nggak? Tuh, ih, siapa ini cantik banget ini? Tuh nih foto sama Tante Peri. Dan Yasmin itu adalah perempuan yang sangat spesial di mata gua. Dan gue yakin suatu hari nanti gue akan menjadi laki-laki yang bisa membahagiakan dia. Dan Yasmin adalah sosok perempuan yang sangat keibuan dan sangat cocok untuk Kayla. Dan gue beneran serius sama Yasmin. Kalau lu hanya main-main sama dia, lebih baik lu mundur. Biar gue yang maju untuk membahagiakan dia. Dan satu lagi. Lu lihat aja. Yasmin pasti malam ini akan nginep di rumah ini. Kayla senang banget ya sama Tante Peri. Kayla suka wangi Tante Peri. Kayla kalau deket Tante, Kayla senang. Oh ya? Kok bisa gitu? Tante Peri itu baik, nggak suka marah-marah. Kayla sayang banget sama Tante Peri. Pasti berat buat Kayla. Sejak kecil dia nggak pernah memiliki figur seorang ibu. Kasian dia. Kayla, sekarang kan udah malam. Tante Prinya harus pulang loh. Gak mau, Pak. Kayla masih pengen main sama Tante Peri. Sayang, dengerin. Ya, kan udah malam. Tante Pri harus pulang. Bobo istirahat. Tante Peri bobo di sini aja, Pak. Biar bisa bacain dongeng buat Kayla. Besok biar bisa main lagi sama Kayla. Please, Tante. Ini kesempatan yang langka. Aku bisa ada di rumah Cakrinata dan punya kesempatan untuk masuk ke ruangan rahasia. Kalau papa nggak keberatan ya Tante Peri mau-mau aja sih. Pak, boleh kan? Please. Ya kalau papa sih Tante Pri mau nginep di sini atau enggak, papa terserah. Asalkan anak papa happy, papa juga happy. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Tante Pri. Iya. Kalau gitu, ayo kita masuk. Yasmin, maaf ya. Kalau Kayla jadi ngerepotin kamu dan akhirnya kamu harus nginep deh di sini. Nggak, Pak. Apa sih yang nggak buat Kayla? Mau masuk? Yaudah, ayo kita masuk. Ayo. Lihat sendiri kan, aku bisa membuktikan ucapanku.
Gue yakin Yasmin nerima itu karena dia mau masuk ke ruang rahasia itu. Tapi tetap aja, gue kesel sama kelakuan Mas Rangga. Tapi gimana pun, gue harus awasin Yasmin. Dia nggak boleh gegabah. Nin, kamu udah akan bebas. Kita nggak bisa sama-sama lagi. Jangan gitu dong. Kan masih banyak teman-teman yang lain. Iya nih, tetap jaga silaturahmi terus ya. Selamat ya Nina. Makasih ya. Kayla. Kayla udah tidur pulas. Ini waktu yang tepat buat aku masuk dan memeriksa sendiri apa isi ruangan rahasia itu. Kamu pasti mau ke ruang rahasia kan? Ini kesempatan buat aku, Dok. Tapi bahaya Yasmin, kamu bisa ketahuan. Ya, kamu ngomong juga jangan gede-gede, kenapa sih? Pelan-pelan aja. Udah, kamu tenang aja, aku bisa jaga diri kok. Aku temenin kamu ya. Gak usah, aku bisa sendiri. Yasmin, aku tahu kamu marah sama aku, tapi please, biarin aku nemenin kamu, biarin aku ngelindungin kamu. Itu komitmen kita kan sejak awal. Yasmin, karena aku udah nyanyi buat kamu, sesuai permintaan kamu. Masa kamu masih ngambek sih sama aku? Aku temenin ya. Ayo.
kan fingerprintnya? Bawa. Yasmin, kebuka. Alhamdulillah. Ayo masuk. Kita langsung masuk aja. Ternyata ruangannya kayak gini. Nggak ada CCTV nih. Aman nih dong. Udah aku mulai nyari ya. Ya boleh. Hati-hati Yasmin. Kamu nemuin sesuatu nggak? Aku nyari. Shh, jangan terlalu berisik Yasmin. Kosong nih. Malah yang ada di situ ada perhiasan sama emas. Apa di dokumen-dokumen itu kali ya? Oke, kamu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa, makasih. Yaudah coba kita cari lagi. Aku bantuin ya. Yasmin! Kamu kemana sih? Nih, tadi. Ayah. Ini foto ayahku sama Pak Baskara. Kalau dilihat dari fotonya sepertinya papaku yang berteman baik sama ayah kamu.
Mungkin ini saatnya aku dan Yasmin akan tertangkap. Halo? Iya, Alicia. Kenapa sih? Oke. Iya, ya udah mama kesana. Ini anak ada-ada aja sih. Papa nih kebiasaan dia berantakin aja kerjaannya. Jadi Pak Baskara kenal dong sama ayah aku dong. Iya, sepertinya begitu Yasmin. Yasmin, kamu ngapain? Kamu nggak boleh ambil foto ini. Tapi dong. Yasmin, kalau kamu mau fotoin, kamu foto pakai HP aja. Barang ini nggak boleh keluar dari ruangan ini. Kita bisa ketahuan nanti. Kita harus balikin ke tempat semula. Udah jadi ternyata benar dong. Pak Baskara itu ada hubungannya sama kematian ayah aku. Belum tentu Yasmin. Bukti yang kita lihat tadi itu cuma nunjukin kalau papa aku itu berteman sama ayah kamu. Tapi ada sangkut pautnya sama kematian ayah kamu itu belum tentu. Jadi sekarang kamu belain papa kamu? Bukan Yasmin, aku nggak belain siapa-siapa. Aku cuma melihat bukti itu secara objektif aja, nggak lebih. Baik Bapak, saya sudah periksa seluruh file kartu keluarga dan akte kelahiran yang diserahkan seluruh karyawan. Hei! Siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu ketahui soal kecelakaan itu? Jadi menurut kamu kayak gitu. Tapi gimana kalau misalkan kecurigaan aku tuh benar? Kalau Pak Baskara itu ada sangkut pautnya sama kematian ayahku. Kamu ingat gak Pak Baskara waktu itu sempat datang ke gudang? Mungkin aja dia datang ke gudang karena dia itu ingin mencari tahu siapa yang tahu tentang hubungan aku sama ibu. Iya Yasmin, kamu tenang dulu sekarang. Aku mau tenang gimana? Kalau sampai benar gimana? Dia datang ke sana karena dia mungkin aja ingin menyelesaikan tugasnya. Ingin menghabisi orang yang tahu tentang ini semua. Yasmin, kita harus melihat bukti yang ada secara jernih. Kita nggak boleh ada rasa kecurigaan. Kita nggak boleh ada asumsi yang nggak berdasar gitu, Yasmin. Aku ke kamar Kayla dulu. Yaudah, kita bicara lagi nanti ya.
kayak denger suara. Tapi siapa ya? Iya, Pak. Kamu jangan pikir Papa nggak tahu kalau Yasmin lagi nginep di kamar Kayla. Kamu jangan macam-macam. Aku nggak ngapa-ngapain kok, Pak. Iya, memang nggak ngapain, tapi berarti kamu nggak ngerti. Berkali-kali Papa bilang jangan deketin Yasmin lagi. Kamu coba-coba lagi deketin Yasmin. Kamu lihat nanti. Iya, Pak, aku ngerti. Kamu bilang kamu ngerti. Enggak, Rangga, kamu nggak ngerti. Kamu lupa, kamu berantem sama adik kamu. Cuman gara-gara Yasmin. Terus kamu lupa. Dulu, kejadian Nina itu, Papa nggak mau itu keulang lagi. Itu yang bikin Papa nggak mau kalian deket-deket sama Yasmin. Iya, Pak. Aku bener gak nyangka kalau Ayah sama Pak Baskar ternyata kenal bahkan temenan. Apa terjadi sesuatu di antara mereka? Jadi Pak Baskar nekat menyuruh orang untuk menghabisi Ayah malam itu. Bukti yang kita lihat tadi itu cuma nunjukin kalau papa aku itu berteman sama ayah kamu. Tapi ada sangkut pautnya sama kematian ayah kamu itu belum tentu. Aku yakin bisa aja Pak Baskar muncul di sana untuk membungkamkan orang yang tahu soal Ayah, Ibu, dan aku. Gue gak nyangka. Ternyata papa kenal sama ayahnya Yasmin. Apa jangan-jangan papa juga kenal dengan Pak Heru? Atau bisa jadi juga papa yang memerintah Pak Heru untuk menghabisi nyawa sahabatnya sendiri. Enggak. Gue gak percaya. Papa itu orang yang baik. Gue gak yakin papa tega ngelakuin itu. Gue gak bisa gitu aja menuduh papa. Gue sama Yasmin itu sekarang belum punya bukti yang kuat. Tapi yang diomongin Yasmin bisa jadi benar juga. Yasmin, kalau kamu udah selesai, kamu langsung tunggu di mobil ya. Kamu berangkat ke kantor bareng saya. Saya berangkat ke kantor sama Mbak Lisa. Iya. Emangnya kenapa? Nggak apa-apa sih Mbak. Saya ngajak kamu berangkat bareng biar Romeo nggak berisik mau nganterin kamu. Ngerti? Ngerti Mbak. Y dan R. Ini inisial nama siapa ya?
Y dan R. Ini inisial nama siapa ya? Ngapain ngambil kalung saya? Enggak mbak, saya nggak ngambil. Jelas-jelas kamu ngambil kalung saya, kamu pegang barusan. Enggak mbak, tadi saya nggak sengaja ngejatuhin. Ya udah deh, sana kamu tunggu di mobil aja. Romeo ngapain sih mau ngasih kalung ini buat cewek itu? Jadi kalung itu punya dokter. Terus mau dikasih ke cewek lain. Tapi ke siapa? Apa jangan-jangan kalung itu untuk aku? Apa inisial Y dan R itu maksudnya Yasmin dan Romeo? Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Mungkin ada cewek lain yang inisialnya juga Y. Aku duluan ya. Udah semuanya. Baik, Mama. Kita bakalan kangen sama lu. Lu sering-sering ya nengokin kita di sini. Iya, Nin. Aku nggak akan sudi nginjekin kaki aku lagi di tempat terkutuk ini. Nina, semoga kamu bisa mengambil hikmah dan pelajaran selama kamu di dalam penjara ya. Di luar, kamu akan memulainya semuanya dari nol. Saya harap kamu tidak akan melakukan kesalahan lagi ya. Iya Bu, makasih ya Bu. Ini barang-barang kamu yang dulu. Semuanya kami kembalikan ya. Makasih ya, Bu. Akhirnya, setelah penderitaan aku bertahun-tahun, aku bebas juga. Akhirnya aku bisa ketemu Rangga dan juga anak aku. Rangga sama Bu Ajeng mana ya? Makasih, Bu. Kenapa Rangga dan Bu Ajeng nggak ada ya jemput aku? Padahal kan aku udah kirim surat. Apa suratnya nggak sampai ya? Atau jangan-jangan mereka bohongin aku? Kamu belum ada keputusan buat masa depan? Nina, come on. Kamu harus ingat ya, janin yang ada di dalam perut aku, ini tuh anak kamu juga. Dan kamu janji sama aku, kamu bakalan nikahin aku, kamu bakalan tanggung jawab, tapi mana buktinya? Iya, aku akan tanggung jawab dan aku akan segera menikahi kamu. Tapi aku nggak bisa langsung tiba-tiba nikahin kamu gitu aja dong. Dan aku memang udah ngomong sama mama aku, dan mama aku nggak setuju dengan pernikahan kita. Apa? Iya, aku udah bilang, aku udah ngomong sama mama aku mau menikah sama kamu. Tapi mama aku malah marah sama aku. Kan kamu tahu,
Aku adalah anak pertama dari keluarga Cakradinata. Dan mama aku sudah menyiapkan masa depan untuk aku. Dan ketika aku ngomong aku mau menikah sama kamu, mama malah marah sama aku dan mama malah bilang kalau aku sudah mencoreng nama baik keluarga kita. Oh, jadi aku ini cuma aib buat kamu? Enggak dong Nina, bukan gitu maksudnya. Dari kecil, aku udah ditinggal sama papa aku karena dia kabur dan dia menikah sama selingkuhannya. Dan aku jadi pelampiasan kemarahannya mama aku. Mama aku itu gak pernah nganggap aku ada. Aku harus berdiri sendiri demi masa depan aku, demi kelanjutan hidup aku, sampai akhirnya aku ketemu kamu. Dan aku kira kamu tuh masa depan aku. Makanya aku nyerahin seluruh hidup aku buat kamu. Aku jadi broken home. Aku gak mau salah menikah sama orang karena aku gak mau anak aku ini ngalamin apa yang aku alamin. Tapi ternyata aku salah ya. Kamu tuh terlalu banyak alasan. Kenapa sih dari awal kamu gak bilang aja kalau kamu itu gak mau tanggung jawab sama aku? Enggak dong Nina, gak segampang itu masalahnya. Kamu jangan hakimin aku kayak gitu dong. Masalahnya mama aku tuh gak nerima kamu dan juga bayi kita. Oh, jadi kamu lebih milih mama kamu dibandingkan milih aku dan janin yang ada di dalam perut aku? Udah intinya gini aja, dengerin aku. Intinya kamu itu harus sabar, oke? Sama nunggu. Nunggu? Janin yang ada di dalam perut aku ini bakalan berkembang dan perut aku bakalan semakin membesar. Dan di saat keluarga kamu nerima aku, bayi ini udah besar, Rangga. Tapi kamu nggak bisa segampang itu mengatur aku dan juga keluarga aku gitu aja. Oh, oke. Ya udah kalau gitu. Nina, tunggu. Jangan. Udah lepasin supaya keluarga kamu nggak malu kalau anaknya itu punya skandal. Nina, please dengerin aku dong. Nina, dengerin aku dulu. Lepasin! Lepas! Kayaknya aku nabrak sesuatu deh. Kamu tunggu sini sebentar ya. Rangga. Astaga. Rangga, Iya, Ma. kamu udah kasih keterangan apa sama polisi? Belum, Ma. Dari tadi mereka sibuk evakuasi, Ma. Kamu pasti yang namanya Nina ya? Iya, Ma. Saya mau bicara berdua sama kamu. Saya tahu siapa kamu, Nina. Saya juga tahu keluarga kamu. Saya juga tahu cerita sedih tentang kehidupan kamu. Maksud Tante? Bertahun-tahun kamu berjuang di dalam kehidupan kamu. Sampai akhirnya kamu menemukan Rangga. Setelah itu, hidup kamu jadi enak. Barang-barang yang kamu hanya bisa impikan, berangan-angan. Semuanya dengan mudah kamu dapatkan. Enak kan? Saya pastikan semua kemewahan dan barang-barang yang kamu nikmati selama ini tetap masih bisa kamu rasakan. Tapi ada syaratnya. Maaf Tante, tapi saya masih belum paham maksud Tante. Kamu nggak usah pura-pura nggak tahu. Saya yakin kamu pasti sudah tahu arah pembicaraan saya. Seperti tadi yang saya katakan kepada kamu. Kamu tetap masih bisa hidup mewah dan senang. Asalkan bayarannya adalah kamu harus mengaku bahwa kamu adalah yang nafsu. Ternyata orang seperti Anda itu sama ya semuanya. Hanya menilai orang lain dengan materi aja. Gak usah pura-pura. Zaman sekarang mana ada orang hidup tanpa materi. Semua membutuhkan materi. Memang kamu bisa
hidup kalau tidak ketemu dengan anak saya. Oke, gimana? Setuju? Enggak setuju, nggak ada masalah. Saya tidak akan memaksa. Oke, saya setuju, tapi saya juga punya syarat. Setelah saya keluar dari penjara nanti, pernikahan saya dengan Rangga harus tetap terjadi. Dan anak kami harus kalian rawat dan menjadi pewaris Cakradinata. Bagaimana, Ibu Ajeng Cakradinata yang terhormat? Gimana? Setuju dengan syaratnya? Oke, Dil. Saya setuju. Aku nggak main-main sama permintaan aku waktu itu. Rangga dan Bu Ajeng harus bertanggung jawab atas penderitaan aku selama ini. Berani-beraninya mereka ingkar janji sama aku.